Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama menaikkan segala permohonan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini terlebih dahulu kepada setiap saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia harus terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Puji Tuhan saudara, di dalam konteks ini kisahnya adalah tentang seorang keluarga nabi, di mana nabi itu sudah meninggal, lalu kemudian tinggallah anaknya dan istrinya. Dan istrinya ini pada waktu itu sedang ada dalam situasi yang sangat bingung. Kenapa saudara? Karena suaminya meninggalkan hutang. Mungkin hutang karena penyakit yang diderita oleh suaminya sebelum meninggal, atau mungkin karena yang lain. Jadi waktu itu istri dari nabi ini sedang ada dalam situasi yang sangat bingung dan sangat terjepit oleh karena dia memiliki hutang. Dan yang terjadi pada waktu itu, dia tidak bisa membayar hutang, sehingga penagih hutang berencana mengambil anaknya untuk pengganti hutang tersebut. Artinya anaknya akan dijadikan budak.
Bayangkan saudara, seorang ibu yang punya hutang kepada orang lain dan dia tidak bisa bayar hutang tersebut, sehingga anaknya yang akan diambil untuk menjadi budak pengganti hutang tersebut. Tentu saja situasi itu begitu menghancurkan hati ibu ini. Dan dalam situasi yang demikian saudara, kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan semua kisahnya. Dia ceritakan apa yang dia alami, bahwa suaminya sudah meninggal, bahwa suaminya meninggalkan hutang, dan bahwa penagih hutang sebentar lagi akan mengambil anak-anaknya untuk menjadi budak pengganti hutang-hutangnya. Jadi waktu itu saudara, dia menceritakan semua situasi yang dia alami. Dan kemudian Elisa bertanya kepada dia, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian berikutnya Elisa mulai bertanya, apa yang ada padamu? Saudara, melalui konteks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan. Bahwa di samping setiap hari kita berdoa, setiap hari saya menopang saudara dalam doa, setiap hari kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa, apa yang harus kita kerjakan? Selain setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mendoakan, menyerahkan segala pergumulan saudara. Di samping itu, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita perbuat untuk kita mengalami perkara besar, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di ayat 2, di sana Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, pada akhirnya apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar. Dia akhirnya bisa membayar semua hutangnya, bahkan dia memperoleh berkat sisa untuk bisa dia pakai menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Mujizat itu sungguh dahsyat dan luar biasa dia alami saudara, sehingga hutangnya terbayar dan kemudian dia bahkan bersama anak-anaknya tercukupi segala kebutuhan mereka. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, Elisa memberi pertanyaan. Elisa mau supaya perempuan itu melihat apa potensi yang ada padanya. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi waktu itu Elisa mengarahkan supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Banyak kali orang berfokus keluar, saudara. Banyak kali orang menanti potensi yang ada di luar. Siapa yang akan membantu aku? Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan memberi sedekah? Saudara, dalam situasi yang sangat sulit yang dialami perempuan ini, Elisa tidak berkata, ayo kita kumpulkan bantuan kepada perempuan ini. Dia tidak berkata begitu kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Elisa adalah dia mengarahkan perempuan itu supaya melihat potensi yang ada padanya. Dan pada waktu itu ketemulah satu potensi di mana ada sebuah buli-buli berisi minyak. Sangat kecil saudara. Potensi itu seperti tidak ada gunanya. Sampai-sampai perempuan itu nggak ada apa-apa. Perempuan itu berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya apa? Perempuan itu mau bilang, aku gak punya apa-apa. Aku punya sebuah buli-buli berisi minyak. Apakah gunanya ini? Tetapi lihat saudara, potensi yang ada itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar. Potensi yang kecil itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan perkara yang luar biasa, untuk melakukan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Saudara, hari ini dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan mau saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dan Dia mau memakai potensi itu untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara tahu mujizat apa yang terjadi? Mujizat itu
adalah ketika perempuan itu mengambil buli-buli itu dan menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana, saudara. Maka wadah itu penuh semua, bejana-bejana itu penuh semua, dan minyak itu gak berhenti-berhenti. Bayangkan betapa dahsyat mujizat yang terjadi ketika perempuan itu bisa melihat potensi yang ada padanya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi alat untuk melihat, untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi hari ini lihat potensi yang ada pada saudara. Mungkin itu kemampuan, mungkin itu talenta, mungkin itu satu benda, satu barang, satu fasilitas, mungkin itu satu kapasitas, atau apapun bentuknya. Potensi itu Tuhan bisa memakai itu untuk melakukan mujizat yang besar bagi setiap saudara, untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Hari ini lihat potensi itu saudara. Sekecil apapun itu temukan. Sekecil apapun itu temukan potensi itu. Lalu yang kedua saudara, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua saudara, yang kita lihat di sini adalah mengembangkan potensi itu. Artinya melihat potensi lebih jauh dan akan memakai potensi yang kecil tadi untuk mengembangkan potensi yang ada itu dengan melihat potensi yang ada lebih jauh. Artinya apa saudara? Potensi yang ada tadi, yaitu buli-buli berisi minyak, itu akan menjadi potensi yang besar ketika dia bisa melihat potensi yang ada di sekelilingnya, yaitu ada bejana-bejana tempat menuang buli-buli berisi minyak tadi. Sehingga ketika buli-buli berisi minyak itu dituang, minyak itu tidak henti-hentinya mengalir. Saudara, mungkin sebagai contoh, hari ini saudara bisa melihat potensi dalam diri saudara, tetapi potensi itu butuh pengembangan. Potensi itu butuh media untuk bisa dikembangkan. Butuh orang lain mungkin yang bisa mengembangkan potensi itu. Contohnya saudara, satu kali saya melihat wawancara di TV. Saudara tahu, tentu saja semua saudara tahu tentang ayam penyet. Saudara tahu ayam penyet ini ditemukan dan hak patennya dimiliki oleh seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang melewati setengah bayar. Di mana ibu ini, menurut ceritanya saudara, ibu ini bosan dengan cara masak yang dia lakukan setiap hari. Lalu kemudian pada hari itu saudara, dia mengambil daging ayam, kemudian dia pukul-pukul itu, dan kemudian memasaknya, dan kemudian dia menyecapnya, dan dia merasa itu enak dan berbeda dari biasanya. Kemudian dia mulai tawarkan di kedai-kedai nasi saudara, dan akhirnya jalan. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan potensi dengan melihat bahwa di luar sana ada potensi yang ada kedai nasi. Sehingga ketika dia taruh ayam penyet tadi di kedai nasi itu, akhirnya laris dan berkembang terus, bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara itu dikenal sekarang. Kenapa? Karena perempuan ini bisa melihat potensi yang ada di rumah, dan dia juga bisa melihat bagaimana mengembangkan potensi itu di luar. Dia melihat jejaring. Dia melihat bagaimana supaya potensi itu bisa dikembangkan. Lihat potensi saudara dan lihat bagaimana potensi saudara itu bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat keempat. Elisa berkata kepada perempuan itu, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kemudian Elisa berkata, tutup pintu, masuk ke rumah, tutup pintu. Apa tujuannya saudara? Supaya perempuan ini tidak terganggu. Mungkin orang-orang lain bisa melihat dari luar, orang-orang mungkin mulai berkata perempuan itu sudah gila atau apa. Ada pengaruh-pengaruh negatif bisa datang dari luar. Itu sebabnya Elisa berkata, tutup pintu, tutup semua pengaruh negatif. Kalau saudara mau berkembang,
Saudara harus menutup telinga saudara dari pengaruh-pengaruh negatif yang menjatuhkan saudara, mematahkan semangat saudara. Saudara tutup itu, saudara harus tetap maju. Kalau saudara mau maju, saudara harus tetap melangkah. Apapun yang melemahkan saudara, apapun yang mau menjatuhkan saudara, jangan mau jatuh, jangan mau lemah, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan saudara. Mari alami perkara besar. Selain kita berdoa, selain kita berseru kepada Tuhan, mari alami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Dengan melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian dengan menutup segala pengaruh negatif dari luar. Maka dengan demikian saudara akan melihat, saudara mengalami perkara besar, saudara mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan, mari alami mujizat yang besar dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Mari kita terus berdoa saudara. Puji Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan, mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan, dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan, dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan, dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi, dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam
dalam segala kerinduan dan beban mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini,
Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Ajar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi
Tuhan memberkati studi mereka, berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.